Rap Tea of the Day. Hari ini adalah episode pertama ya. Ini pertama kalinya gue bikin konten untuk membahas satu barang koleksi berupa t-shirt. Tapi t-shirtnya bukan t-shirt biasa karena ini adalah t-shirt vintage. Dan t-shirt yang pastinya memenuhi lemari gue ya. Sampai ada 4 lemari di rumah. Yang pasti untungnya tidak membuat istri saya marah. Tapi paling saya minta untuk istri saya membeli lemari lagi. Karena pasti akan bertambah terus koleksinya. Oke, kali ini Rap Tea of the Day akan membahas satu kaos bootleg. Bootleg itu adalah, pengertian bootleg adalah, jadi ini tidak official atau tidak dirilis resmi sama musisinya. Tapi justru biasanya harganya lebih mahal dari officialnya. Bahkan bisa berkali-kali lipat. Karena apa? Bootleg itu biasanya dibikin sama fans atau biasanya dibuat sama beberapa orang yang memang saat itu ada di momen mungkin saat konser atau ada di momen saat perilisan lagu. Dan biasanya desainnya itu berbeda dengan yang versi official. Atau bahkan kadang-kadang bootleg itu lebih bagus desainnya daripada yang versi official. Nah, kali ini yang akan gue bahas adalah t-shirt bootleg Rap Tees Tupac Shakur. Nah, ini dia Tupac. Ini All Eyes on Me adalah albumnya Tupac, tapi di belakang ini ada California Love. Nah, California Love ini adalah lagu kolaborasi Tupac Shakur dengan Dr. Dre. Dan kebetulan ini adalah salah satu single yang menjadi single comeback-nya Tupac setelah dia dipenjara kalau tidak salah ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Jadi ini adalah kolaborasi Tupac dengan Dr. Dre. Dr. Dre ini adalah, dia juga menjadi salah satu orang yang foundernya Death Row Records. Ya, memang kalau Death Row ini, kalau yang gue tahu, banyak sekali musisi-musisi hip hop ya yang ada di bawah naungan Death Row Records. Nah, Dr. Dre selain dia juga rapper, dia juga pemilik dari Death Row. Tapi dengar-dengar Death Row Records ini sudah dimiliki sama Snoop Dogg ya. Karena Death Row itu juga salah satu adalah label yang menaungi Snoop Dogg juga. Kalau tidak salah, tolong koreksi kalau salah. Tapi intinya di sini gue membahas tentang t-shirt atau bootleg Rap Tees ini. Nah, ngomong-ngomong Rap Tees, sebenarnya yang gue tahu Rap Tees itu adalah dulunya memang mungkin berawal dari musisi-musisi hip hop yang akhirnya seperti punya style tersendiri ketika membuat merchandise ya. Jadi kalau Rap Tees ini memang identik dengan desain atau sablonan yang penuh ya, yang ngeblok gitu di kaosnya. Terus biasanya dia depan belakang desainnya. Jadi ada back hit dan front hit. Nah, kenapa di episode pertama ini gue mengangkat t-shirt ini karena waktu gue pakai waktu The Massive manggung di LA, di California, itu gue kan sempat jalan-jalan di Melrose. Melrose itu adalah salah satu tempat yang isinya tuh banyak store-store thrifting. Di situ tapi memang sudah dikurasi semua ya. Memang sudah dipilih-pilih lah sama si sellernya. Dan memang di sana harganya tidak ada yang kalau yang kayak seperti ini ya, Rap Tees seperti ini sudah pasti harganya mahal. Dan waktu itu pas gue pakai, gue masuk ke satu store namanya Round 2 kalau tidak salah. Itu di Round 2 ini memang banyak juga dia menjual kaos-kaos vintage yang memang bisa dibilang langka ya. Nah itu waktu gua pakai ini, yang jaga store langsung nawar. Jadi boleh dijual nggak? Jadi ini lagi gua pakai, dijual nggak? Dia berani bayar $2.500 saat itu. Itu berapa tuh? Coba hitungin dong. Gue pas matematika soalnya nggak masuk waktu itu. Ya lu hitungin deh, $2.500. Nah,
udah langsung ditawar seharga itu gitu. Berapa? 38. Oke. Sekitar segitu ya. Terus akhirnya wah jangan dong, ini gue suka banget sama kaos ini, dan kebetulan gue juga dapetnya hasil dari trade juga, hasil dari tukeran sama satu kolektor. Dan senangnya lagi ini gue dapet dead stock, bener-bener masih pekat banget. Biasanya kan kalau Raptis tuh kayak yang udah belel banget, faded banget, terus tagnya juga udah faded, udah nggak kelihatan tulisannya apa. Nah kali ini, dapet nih, gue dapet bener-bener yang masih kelihatan. Nah, Bike Club ini, tag Bike Club ini bisa dibilang tag bootleg Raptis yang selalu dicari sama kolektor. Entah kenapa ya. Satu memang mungkin karena kualitasnya selalu bagus. Kalau yang tag ini ya Bike Club, dan ini size-nya XXL. Gue sih sebenarnya kegedean, tapi kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, apalagi kalau misalnya di negaranya, ini benar-benar jadi pusat perhatian banget, dan gue sudah membuktikan gitu. Jadi ini tagnya Bike Club. Terus tidak semua juga bootleg Raptis ini yang tagnya Bike Club itu jahitannya single stitch. Jadi biasanya single stitch ini identik dengan kaos-kaos vintage ya. Kalau kaos lama tuh yang era-era 90s, 80s itu biasanya di sininya jahitannya satu. Nah ini double stitch, tapi bukan berarti ini kalau double itu juga kaos baru, bukan. Tapi memang pas di kaos ini memang jahitannya double nih, atas bawah nih, di lengan sama di bawah itu double gitu. Nah, jadi secara desain seperti ini masih bagus banget, masih pekat banget, hitamnya terus masih jelas banget ya. Terus sablonnya juga kasar banget. Nah ini juga. Nah ini kebetulan kaos ini gue pakai waktu di music videonya The Massive yang Side by Side. Jadi kenapa gue pilih di Rapti of the Day kali ini bootleg Raptisnya Tupac, karena ini adalah salah satu t-shirt yang menurut gue punya value yang sangat tinggi. Harganya juga seperti yang tadi gue bilang, bahkan ada seller yang menawar 2.500 USD ya. Gue belum menyebut harga tuh, tapi dia udah langsung nawar gitu. Ya sebenarnya kalau mau ngomongin harga ya terserah gue aja nanti. Gue mau bilang berapa, tapi untuk saat ini sih gue nggak kepikiran untuk menjualnya, karena ini salah satu grail ya, sangat buat gue nih t-shirt grail yang gue punya, dan kayaknya akan gue simpen lama gitu. Oke. Cukup sekian dari gue. Rapti of the Day episode pertama, yaitu t-shirtnya Tupac, bootleg Raptisnya Tupac. Oke, sampai ketemu di episode Rapti of the Day selanjutnya. Dadah!